Halo, kembali lagi di Kesuma Channel. Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezekinya ya lur. Semoga kita semua dihindarkan dari serangan WhatsApp dari admin-admin slot yang tidak bertanggung jawab. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film drama Korea berjudul 2037. Film ini menceritakan seorang gadis yang masih duduk di bangku SMA, namun harus putus sekolah karena baru saja ditinggal sang ayah meninggal dan hidup dengan seorang ibunya yang menyandang disabilitas. Sebelum gua lanjut, tinggalkan subscribe terlebih dahulu di channel ini karena dengan begitu kalian sudah berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini, oke? Minimal satu orang pengangguran terselamatkan. Oke, kalau begitu kita langsung ke alur cerita. Scene diawali dari seorang gadis yang berjalan menuju ke rumahnya dan sudah dinanti oleh ibunya. Dari pakaiannya kita ini tahu ya lur, kalau adik ini masih sekolah. Ibunya sangat menyayanginya. Oh ya, gadis ini bernama Yun Yong. Ibu sangat menyayangi Yun Yong, begitupun sebaliknya. Setelah ayahnya meninggal, mereka hanya tinggal berdua. Setelah di rumah, Yun Yong dengan sabar mengajari ibunya berbicara. Pada saat itu, ibunya berkata kepada Yun Yong, tagihan rumah sakit ayahnya sudah dilunasi dan ibunya sudah sembuh dari sakitnya. Ibunya minta kepada Yun Yong agar Yun Yong berhenti bekerja paruh waktu dan meminta Yun Yong untuk fokus sekolah. Namun Yun Yong bilang kalau dia bekerja dengan senang, bukan mencari uang. Yun Yong mempunyai 4 sahabat yang selalu mengunjunginya ke tempat dia bekerja. Mereka memberikan support kepada Yun Yong yang tadinya sudah mengikuti ujian staf pegawai pemerintahan. Kalau di sini CPNS. Namun gagal karena tidak lulus di poin ujian sejarah. Nah, di Korea ini bisa mengikuti ujian CPNS walaupun tidak lulus SMA. Beda dengan kita di sini ya lor. Mereka memberikan sebuah buku panduan ujian pemerintahan kepada Yun Yong agar Yun Yong lulus untuk mengikuti ujian berikutnya. Ibu Yun Yong bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi kayak selimut sama kasur lantai gitu ya lur. Dan Yun Yong ini selalu mengirimkan foto ketika dia bersama teman-temannya. Dan di sini ibu nggak tahu kalau Yun Yong ini sudah nggak sekolah. Kemudian ibu dihampiri atasannya ketika batuk pada saat bekerja. Namanya nggak disebutkan di sini lur siapa. Sebut saja Mang Daud lah ya. Nah, Mang Daud ini melihat ibu sedang membuka foto kiriman Yun Yong bersama teman-temannya. Mang Daud memuji kecantikan Yun Yong. Di sini Mang Daud minta kepada ibu untuk menikahkan Yun Yong kepadanya. Dia mengatakan dia akan menyenangkan Yun Yong pada saat malam hari. Waduh, mesum otaknya Mang Daud ini lur. Dan ibu tiba-tiba melempar Mang Daud, kemudian meninggalkannya pergi begitu saja. Nggak terima dengan apa kata Mang Daud ini. Di malam hari sambil duduk di teras, Mang Daud membayangkan paha Yun Yong yang tadi siang dia sempat lihat pada saat dia mampir ke toko di mana Yun Yong bekerja. Dan di sini juga Mang Daud teringat kata-kata ibu Yun Yong tadi siang. Malam itu Yun Yong pulang terlalu malam. Pada saat dia berjalan sendirian, ternyata diikuti Mang Daud dari belakangnya. Dan tiba-tiba Mang Daud menyergap Yun Yong dari belakang dan membawanya ke semak-semak. Lalu Yun Yong diperkaos sama Mang Daud ini. Setelah melakukan wisata di atas tubuh Yun Yong, Mang Daud mengatakan kepada Yun Yong untuk jangan melapor kejadian ini, atau dia akan membunuh ibunya. Pada saat Mang Daud akan meninggalkan Yun Yong menemukan sebuah batu yang ada di sampingnya dan langsung melempar memukul kepala Mang Daud dengan batu itu sampai Mang Daud meninggoy. Akhirnya Yun Yong ditangkap polisi dan polisi mengatakan ke Yun Yong bahwa Yun Yong sulit untuk dibantu karena menurut informasi Yun Yong ini kenal baik dengan Mang Daud. Sulit untuk membuktikan kalau ini tindak kekerasan seksual, apalagi korbannya sudah meninggal. Dan Yun Yong tidak memiliki tanda pengenal siswa. Pada saat itu ibunya datang dan Yun Yong berpesan kepada ibunya untuk tidak menerima siapapun yang ingin membantunya karena
Yun Yong sudah capek menerima perhatian. Yun Yong tidak mau menjadi pusat perhatian karena dia sekarang sudah menjadi seorang pembunuh. Karena kurangnya hal yang bisa membantu Yun Yong, akhirnya pengadilan memutuskan 5 tahun penjara untuk Yun Yong. Namun Yun Yong boleh mengajukan banding nantinya. Tapi sampai masa itu datang, Yun Yong harus tetap di penjara. Ibu Yun Yong sangat histeris setelah tahu Yun Yong akan dipenjara selama 5 tahun. Hari pertama di dalam sel, Yun Yong dipertemukan dengan 5 orang yang sudah ada di dalam sel itu. Baru Yun Yong akan meletakkan barangnya. Salah satu penghuni di situ marah dan menghajarnya. Diketahui orang ini memiliki masalah gangguan amarah. Dia bisa meledak-ledak. Dibantu penghuni yang lain yang ada di situ, mereka dipisahkan dan Yun Yong diobati. Saat pagi hari, Yun Yong tidak mau makan. Namun salah satu dari penghuni di situ mengatakan Yun Yong harus tetap makan. Semua harus tetap berjalan. Kita hanya mengikuti alurnya saja. Ini adalah penghuni tertua di sini. Bisa dikatakan ketua lah. Dia adalah seorang guru dulunya. Yun Yong bertanya kepada mereka di sana, pekerjaan apa yang bayarannya paling besar karena dia harus mencari uang. Mereka mengatakan mungkin bengkel, tapi pekerjaan di bengkel itu sulit dan Yun Yong masih di tingkat rendah. Jadi mungkin tetap gajinya nggak akan seberapa. Pada saat berhitung, Yun Yong ini agak sedikit pelan menjawabnya. Ya masih masa penyesuaian ya lur ya. Jadi mungkin belum bisa fokus. Kemudian petugas sipir bertanya, berapa nomor pakaian Yun Yong? Nah di sini kita tahu 2037 itu adalah nomor baju tahanan Yun Yong. Jadi film ini diambil dari nomor baju tahanan Yun Yong. Kemudian petugas sipir berkata bahwa nomor itu adalah identitas dan jaminan selama Yun Yong ada di sini. Jadi Yun Yong harus mengingat nomor itu. Suatu malam Yun Yong termenung. Dia sedih, tak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai semua anggota yang lain sudah tertidur pun dia masih duduk termenung. Dan kemudian dihampiri dari kakak tertua. Di sini kakak tertua menceritakan sedikit masa lalunya ke Yun Yong. Dulu dia punya seorang anak laki-laki yang ditabrak oleh seorang supir yang mabuk sampai meninggal. Supir itu sudah menyerahkan diri. Namun kakak ini membakar rumah supir itu yang mengakibatkan semua anggota keluarganya meninggal. Dan hal itu menjadi sebuah penyesalan sekarang. Ketua mengatakan bahwa Yun Yong harus melakukan sesuatu agar melangsungkan hidupnya. Bisa berdoa atau menulis surat supaya mengeluarkan apa yang dipendamnya di dalam hati. Lalu Yun Yong pun menulis surat untuk ibunya. Dia mengatakan kalau keadaannya baik-baik saja dan orang-orang yang ada di situ pun semua baik kepadanya. Dan Yun Yong pun mulai menjalani harinya dengan semangat. Dia mulai beradaptasi dengan penghuni yang lain. Suatu hari, ibu mengunjungi Yun Yong ke penjara. Ibu membawakan banyak makanan untuk Yun Yong. Namun karena ada aturan yang tidak boleh membawa makanan luar masuk ke dalam, akhirnya ibu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan tersebut. Pertemuan mereka sangat menyedihkan. Walaupun keduanya berusaha tegar, namun air mata pun tidak terbendung. Ibu tidak bisa menahan kesedihannya di depan Yun Yong. Begitupun Yun Yong. Kemudian ibu pun pulang dengan kesedihan dan membawa kembali apa yang sudah dia bawa ke sana untuk Yun Yong. Beberapa hari kemudian Yun Yong jatuh sakit. Dia demam sampai tidak bisa duduk pada saat pengecekan pagi. Lalu dia dibawa ke dokter. Pada saat dia tersadar, kepala sipir mengatakan kalau Yun Yong sekarang sedang hamil. Yun Yong tidak bisa menerima semua kenyataan ini. Dia pun berlari keluar nggak tahu di situ. Yun Yong mau ngapain? Semua yang menghalangi pun tidak sanggup. Sampai dia berlari ke depan pintu gerbang. Dan dia ditangkap oleh para petugas dan dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena Yun Yong ini terus berontak. Anggota tahanan yang lainnya berdiskusi mengenai keadaan Yun Yong. Di sini mereka kasihan. Seharusnya anak seusia itu sedang bermain dengan seragam sekolahnya. Kemudian kakak tertua menemui Yun Yong ke dalam ruang isolasi.
Dia nampak kasihan dengan keadaan Yun Yong. Dan dia berkata kepada Yun Yong seberat apapun semua harus dilalui. Dan Yun Yong pun berkata kalau dia ingin hidup. Lalu kakak ketua membawanya kembali ke dalam ruangan. Ibu kembali datang mengunjungi Yun Yong. Namun petugas mengatakan bahwa Yun Yong sedang tidak bisa ditemui oleh siapapun. Walaupun ibu bersikeras untuk bertemu dengan Yun Yong, namun petugas tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dengan rasa kecewa dan bingung si ibu ini kembali pulang. Berhari-hari Yun Yong ini tidak mau makan. Dan Yun Yong sempat mau melakukan bunuh diri pada saat dia bekerja di bengkel. Dia menggunakan pecahan kaca untuk menusuk perutnya sendiri. Beruntung pada saat dia mau melakukan itu ada 1733 yang langsung memukul dan menghajar Yun Yong agar Yun Yong tidak melakukan hal konyol itu. Baik sih, tapi caranya konyol ini ya lur. Ketika kembali ke dalam sel, di dalam sel ketua mengatakan kepada Yun Yong untuk berusaha minta pertolongan melalui pihak publik ataupun pihak sipil agar supaya dia bisa segera keluar dari tempat itu. Yun Yong tidak mau karena bersembunyi dari kenyataan di luar sana akan lebih menyakitkan. Dia akan lebih senang tinggal di sini selama 5 tahun. Apalagi dia memikirkan keadaan ibunya yang nantinya tahu kalau dia sedang hamil. Dan Yun Yong merasa tidak mau dibantu dengan belas kasihan orang lain. Menurutnya beberapa orang yang akan bersimpati kepadanya, namun sebagian akan mencibir dengan keadaannya yang sedang hamil dan apalagi dia seorang pembunuh. Sambil menunggu waktu persidangan ulang, Yun Yong dipekerjakan di divisi keamanan penuh waktu. Itu adalah perintah dari kepala sipir. Dan dia akan dibayar lebih. Semua orang di sini baik kepada Yun Yong, bukan hanya para terpidana yang sekamar dengannya saja, tapi petugas sipir pun semua bersikap baik kepadanya. Yun Yong kembali mengirim surat kepada ibunya dan mengatakan untuk bersabar kepada ibunya, menunggu dia hanya dalam waktu 1 tahun saja. Pada saat bekerja, tiba-tiba perut Yun Yong sakit, lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa bayi Yun Yong sangat kecil karena berpengaruh kepada pikiran ibunya. Usia kandungannya sudah 6 bulan, tapi berat bayinya hanya 300 gram. Walaupun semua anggota tubuh bayi itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada saat persidangan ulang pun, Yun Yong tidak bisa dikatakan membela diri. Kemudian dia diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya sebelum putusan sidang. Di situ Yun Yong berkata kalau dia adalah seorang pembunuh dan korban dari pelecehan seksual. Mereka yang ada di situ tidak perlu mempercayainya. Dia akan menjalani hasil putusan dari hakim apapun keputusannya. Dia akan menganggap semua ini hanya mimpi dan dia cuma ingin kembali ke ibunya. Akhirnya hasil putusan sidang mengatakan bahwa Yun Yong dikenakan 1 tahun kurungan penjara. Beberapa waktu berlalu, perut Yun Yong semakin membesar. Semua anggota yang berada dalam satu tahanan memberikan perhatian yang lebih kepada Yun Yong. Mereka menganggap Yun Yong seperti keluarga mereka sendiri. Pada saat Yun Yong diperiksa oleh dokter mengatakan kalau Yun Yong tidak boleh terlalu banyak minum obat. Yun Yong mengatakan kalau dia mengkonsumsi obat untuk sakit kepala karena susah tidur. Dan dokter bertanya kepada Yun Yong apakah Yun Yong sering menimbun obat, tapi Yun Yong tidak menjawabnya. Kepala sipir memberikan makanan dan suplemen kepada Yun Yong. Dia bilang kalau dia punya anak perempuan yang seusia dengan Yun Yong dan dia merasa kasihan dengan Yun Yong. Anggota tahanan yang lain sangat sayang kepada Yun Yong sampai mereka menggambar bunga kosmos di dalam kamar mandi. Bunga kosmos adalah bunga kesayangan Yun Yong. Kemudian kakak ketua menghampiri. Dia mengatakan mantan narapidana boleh mendaftar aparatur negara setelah 5 tahun bebas. Ketua mengatakan jangan putus asa kepada Yun Yong. Dan Yun Yong pun merasa terus semangat.
Suatu hari, anggota kamar tahanan berdiskusi tentang nama nantinya yang akan diberikan kepada bayinya si Yun Yong. Dari berbagai macam nama yang diajukan, kemudian ketua mengajukan nama Boni yang berarti pelindung bagi yang lemah. Pada saat bekerja, tiba-tiba perut Yun Yong mengalami kontraksi hebat. Dia kembali sendiri ke dalam sel. Di sini dia minum obat sebanyak-banyaknya yang ditimbunnya di dalam sebuah botol. Kemudian Yun Yong mengambil segebok surat dan menaruhnya ke tempat biasa di mana mereka mengirim surat. Dan Yun Yong pun terjatuh. Akhirnya Yun Yong dilarikan ke rumah sakit. Sepertinya Yun Yong mau melahirkan, namun keadaannya sudah tidak sadarkan diri. Pada saat Yun Yong dibawa pergi ke rumah sakit, semua anggota tahanan satu kamarnya tidak mau makan. Mereka mengkhawatirkan keadaan Yun Yong. Dan surat yang ditinggalkan Yun Yong di tempat biasa ternyata adalah surat untuk semua anggota yang ada di dalam sel tersebut. Surat itu berisi pesan dan kata-kata ucapan terima kasih kepada masing-masing penghuni tahanan yang ada di situ. Karena merekalah yang selama ini mengurus dia selama dia ada di penjara. Ibu Yun Yong sangat sedih melihat Yun Yong yang terbaring tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan kondisi Yun Yong sangat berat. Suatu hari kita diperlihatkan jari Yun Yong yang bergerak, yang menandakan bahwa Yun Yong mulai sadar. Dan film pun berakhir. Akhir yang membingungkan. Pesan yang didapat dari film ini adalah seberat apapun cobaan, kita harus menjalaninya dan menghadapinya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Dan gua ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa.